ya Om Ijal ya? Iya. Ini yang baru cocok dikatakan farm. Nah, kenapa? Farm paling nyaman. Ada pohon ketapangnya. Oh iya, ada pohon ketapang di atas ya. Itu pohon ketapang. Jadi tuh ketapangnya tuh langsung tuh. Langsung ada ketapangnya. Ada yang nggak perlu dipetik, langsung masuk kolam. Langsung masuk kolam. Itu digantung-gantung. Kau pengen gak Jal punya farm kayak gini? Jelas-jelas. Tapi bingung banget. Soalnya kalau kayak gini harus pakai karyawan. Karyawan. Tadi dia bilang karyawannya 7. Banyak gajinya repot ya. Berat deh. Ini buat menaruh indukan tadi ya katanya. Segini banyak ember, bukan semua. Bayangin berapa pasang bisa ditutup. Ketapang Langsung jatuh. Nggak perlu dipakai, nggak perlu dipetik, langsung jatuh. Om Budi, ngurusin kolam kayak begini nih, farm seluas ini pakai karyawan nggak? Pakai. Pakai karyawan? Iya. Berapa orang karyawan? 7 semuanya. 7 orang. Iya.
ngegaji 7 orang tuh. Iya, yang Baik. yang tetap ya. Yang tetap. Kalau yang ada dibayar, nggak dibayar itu ada satu. Ada satu, jadi 8-an kira-kira ya. Lu karyawannya hampir 8 bro. Nah kalian, gua nggak usah. Tapi itu cukup pemasukan dari sini untuk semuanya gitu. Alhamdulillah nggak ada yang cari sampingan. Oh, cukup semuanya, alhamdulillah. Buat Om Budinya sendiri cukup ya. Alhamdulillah masih cukup. Tuh guys, hidup itu yang penting cukup. Bener nggak? Ya, Cukup. Mau naik haji, cukup. Iya gak? Mau beli mobil lagi, cukup. Yang penting cukup aja guys. Kalau Mijal mau nikah lagi 2 kali 3 kali, cukup ya kan Mijal? Cocok guys. Halo sahabat Aquamax, tadi kita udah interview Om Budi, lihat farmnya, bisnis cupangnya gimana. Nah, gue mau tanya lanjut tentang histori dari ikonnya Medan, Fancy Plakat Om. Nah, Fancy Plakat itu gimana sih? Kan dulu itu kan sentra cupang tahun 2010-an masih Jawa. Jawa benar. Orang beli ikan juga di Jawa. Jawa. Nah, tiba-tiba di tahun 2010 akhir 2011 muncullah Medan dengan brand fancy-nya. Iya kan? Lalu mulailah orang tertarik untuk membeli cupang di luar Jawa. Awal-awalnya gue hafal betul karena memang tahun-tahun segitu juga gue lagi aktif banget gitu. Masih aktif ya. Nah, gimana sih story-nya tuh fancy tuh? Bisa sampai ketemu jadi ikan dengan warna fancy yang sekarang kita kenal itu seperti apa? Jadi gini Om, dulu gua dengar dari almarhum Om Iwan Golaks, dan juga pernah ketemu juga Om Budi sama-sama jadi narasumber, ingat nggak? Ya, tahun 2015 ya. 2015 di Jakarta, salah satu narasumber fancy-nya ya beliau ini. Jadi gua ingat perkataan Om almarhum, kalau untuk history fancy tanya ke Om Budi. Nah, emang kebetulan ketemu di rumahnya, kita tanyain langsung. Gimana Om? Kalau kesimpulannya sih gampang ya. Kita cerita kesimpulannya dulu sebelum ke alur cerita sebenarnya. Kesimpulannya itu pertemuan dragon gelap dengan dragon terang. Nah, jadi kan dragon warna dragon gelap macam dragon hijau. iya benar. Kayak di orchidnya black greenness hijau. Hijau Tosca, ataupun dragon kalau kita dragon zaman dulu biru, yang zaman dulu itu. Tapi yang ini ya kita pilih-pilih yang warnanya agak-agak kuat ya, karena kan ada juga yang warnanya kusam. Tapi udah metaliknya ada gitu. Ada bling metaliknya ya. Bener. Lalu dikawinkan dengan dragon terang. Dragon terang. Kayak sembarang dragon terang, tapi yang saya pakai dragon merah. Red Dragon itu Red Dragon. yang bodinya putih. Nah, jadi kalau mau dapetin fancy yellow, mungkin nggak ada salahnya dicoba dia pakai
Yellow Dragon. Yellow Dragon kawinin Yellow dengan Dragon sembarang dragon gelap. Jadi gitu ya. mungkin tapi bukan di anaknya biasanya ya. Biasanya di cucunya baru Di dapat F2, F1. Pertama kita kawinkan kan itu kita catatkan sebagai F0. F0 Nah, nanti anaknya tadi kita kawinkan di F1. F1. Biasanya seperti itu, biasanya pengalaman saya sih seperti itu. Balik ke story pensi tadi. Jadi itu memang tergelitik dari rasa ini ya. Keinginan tahu ada nemu ikan yang warnanya dragon gelap gitu kan agak membosankan ya. Iya. Agak-agak membosankan. Kemudian ya, hijau begitu aja biru. Iya. Awalnya gitu. Jadi kita kawinkan dengan yang dragon terang. Hanya berharap keluar yang warna-warni. Ya kebetulan dengan izin Tuhan keluarlah itu Bang. Keluar. Jadi kita bukan penciptanya, kita sekedar penemu. Jadi Fancy. Thailand apa belum ada kan waktu itu? Waktu itu belum ada. Sebenarnya dia bukan di tahun 2011 ya. 2010. 2011 itu ikan itu sudah merambah ke kontes. Ke kontes sudah mulai ada di kontes saya udah ngeliat. Sudah disempurnakan bentuknya, warnanya sudah disempurnakan, kita sudah berani bawanya ke kontes. Tapi awal kemunculannya itu di 2009 akhir, 2010 awal. Nah, itu awal kemunculannya Fancy. Iya. Nah, itu Om yang pertama kali ternak ya kah? Benar. Pertama kali ternak Fancy Om Budi ya, sendiri ya. Gue mau tanya, indukannya itu impor, dragon impor apa dragon lokal? Dragon impor. Dragon impor. Dengan dragon lokal. Dengan dragon lokal Red Dragon. Iya. Dragon impornya itu yang gelap. Iya benar. Warnanya hijau Tosca. Hijau Tosca. Bentuk ekornya udah bagus Om? Belum. Masih plakat tradisional gitu kan? Iya. Oh jadi masih plakat tradisional ya, ekornya berbalik ya? Iya, ke belakang. Belum half moon gitu. Belum. Jadi kan waktu itu Indonesia itu lokal itu kita bilang ikan Jawa lah ya. Ikan Jawa itu terkenal dengan formnya yang bagus. Ekornya bagus, segala macam bentuknya dia bagus. Ikan luar, Thailand, kita bilang ya ikan Thailand, ikan dari Singapura itu terkenal dengan warnanya yang bagus, keras warnanya. Jadi kita pengen combine, memadukan yang dua tadi. Jadi kita mau ambil warna dari ikan luar, tapi kita nggak mau juga lepas bentuk ikan lokal Indonesia yang kalau kita bilang itu nomor satu gitu. Bentuknya formnya keras. Jadi kita bukan muji-muji lokal sendiri. Indonesia itu bagus, enggak. Memang kenyataannya Indonesia tuh bentuknya bagus ya untuk form ya. Ya. Pertama kali tahun berapa itu Om kawinin kah? 2009 akhir gitu. Iya. 2009 akhir guys. Fancy mulai pertama dikawinin langsung keluar seperti itu di cucunya. Di F1. Di F1 keluar. Lalu menyebar atau gimana kan? Ada campur tangan teman-teman lain apa gimana? Iya, campur tangan teman-teman lain tuh ada dalam hal pemasaran. Dalam pemasaran aja. Ya, pemasaran. Jadi kalau dalam hal breeding 100% kita yang handle, 100% kita yang temuin ya, bukan ciptakan. Nah, di sini juga saya mau titip pesan nih melalui Aquamax buat kawan-kawan yang mengklaim, mengakuin gitu. Ya pesannya cuma satu lah, nggak layak lah gitu ya. Ya ada baiknya sih introspeksi diri. Sudah dapat rezeki dari temuan orang lain, jangan pula udah rezekinya, udah duitnya diambil, hak privasi yang seharusnya copyright gitu. Gitu. Kita kan diklaim sama-sama juga. Jadi ya tahu diri lah, gitulah. Jadi memang segala sesuatunya kalau bahasa Islamnya kayak ada asbabun nuzul, ada urutan-urutannya. Memang gue agak paham, kenal dengan pemain-pemain lama gitu. Dari cross check ke beberapa teman ya, memang apa yang dibicarakan Om Budi juga memang valid gitu kan. Jadi makanya gue langsung tanya ke Om Budi seperti apa
Nah, Om bisa tunjukin nggak Om? Kayak dulu fancy awal kayak gimana? Nanti gua juga pajang foto-fotonya ya. Ini sebenarnya bukan awal, ini pada tahun? saat sudah mulai merambah ke kontes. Jadi Oh, tahun 2019. 2011. 2011. Nih guys, kayak gini. Bisa kasih lihat. Ini 2011 nih fancy udah kayak gini ya. Tapi ini menurut Om Budi ya udah baik gitu ya. Iya, masa itu udah disempurnakan. Lalu ada lagi tuh. Tapi fotonya agak buram, foto lama. Masih handphone zaman dulu ya Om Budi ya. Jadi warna-warna fancy udah tuh. Ya, ini fancy awal yang mulai masuk ke kontes ya Om Budi ya. Iya. Nanti gua pajang juga fotonya di beberapa di situ. Nah, Om, dengan fancy ini Medan mampu mencatatkan dirinya di peta cupang hias nasional, betul? Iya, benar. Karena fancy ini loh, ya kan Medan jadi dikenal menjadi sebuah kota salah satu sentra cupang hias fancy. Nah, Om bangga nggak dengan hal kayak gini? Saya pribadi bangga ya. Saya bangganya bukan karena temuan ini, karena temuan itu, hasil itu memang gimana ya, peternak itu memang harus berkreasi gitu kalau menurut saya ya. Saya yang saya banggakan cuma satu Ya. gara-gara temuan saya, bukan temuannya yang saya banggakan, cuma jalan ceritanya. Gara-gara temuan tadi banyak orang yang bisa mencari nafkah. Oh, karena temuan fancy itu akhirnya menyebar menjadi Medan, banyak cari nafkah juga dari situ. Nah, jadi temuan juga bermanfaat guys, bermanfaat bagi orang lain yang Budi ya. Iya, harusnya gitu. Temuan kita yang baik itu ditiru sama orang itu, kita nggak perlu marah, nggak perlu jadi besar kepala. Ya. Nggak usah gitu. Itu anggap aja itu amal ibadah kita, supaya kawan-kawan yang lain bisa menghidupi keluarganya, bisa mencari nafkah. Itu udah Alhamdulillah karunia Tuhan yang sangat besar untuk kita. Nah, fancy itu kan Om booming di 2011, lalu makin nyebar. Peaknya tuh di tahun berapa Om? Tahun 2015 kayaknya. Iya, mulai ekspor ya. Terus kontes di luar negeri makin booming. 2016 meledak sekali itu ya. Iya. Nah, Om Budi sendiri ngejualan cara sistem begini nih udah dari dulu itu emang begitu? Iya. Jual per kolam gitu maksudnya kan? Iya, dari dulu. Dari dulu fancy jualnya per kolam kayak begini nih. Guys, jual per kolam fancy udah dari dulu kayak begini. Jadi kedatangan gua kesini juga selain gua silaturahmi nih sama salah satu sahabat lawas dan pengen tahu gitu, berbagi cerita sama sahabat aku sekali bisa bermanfaat gitu kan. Nah, kalian udah tahu sendiri historinya fancy kayak gimana, cara Om Budi breeding juga kayak gimana, lalu jualan kayak gimana. Nah Om, temuan-temuan selain pernah nemuin sesuatu nggak selain di ikan hias gitu, ikan cupang hias? Sebelum di cupang hias ada temuan di cupang adu. Cupang adu ya? Ya. Jadi selama jadi breeder ini ya, berdasarkan pengalaman itu kita belajar gitu, narik kesimpulan dan nyoba sesuatu yang baru. Ya kalau nggak dicoba nggak akan pernah tahu, betul loh. Bener. Kebanyakan nanya mulu, nanya tapi nyoba kagak pernah, ya capek Om. Jadi waktu di cupang adu itu kita sebenarnya ada dua mitos yang kita patahkan ya. Yang pertama mengenai umur ikan untuk siap tarung. Waktu itu mitosnya sih 7 bulan paling muda. Kita patahkan, kita punya 4 bulan udah kita keluarkan, tapi dengan rumusan-rumusan obat-obatan yang sifatnya eksak ya. Kalau nggak pakai obat ya nggak jadi, kalau pakai obat ya jadi gitu. Gitu ya. Jadi itu dia bukan bersifat natural. Natural enggak, dia eksak ya, karena ada rumusnya. Ya. Beda sama yang Om kawinin tadi hasilnya fancy karena nasib juga kan. Betul. Ada faktor X. Ada faktor X yang kalau di cupang adu dia
eksak ya, emang udah ditentuin rumusnya Iya. gitu. Nah, Tapi ada satu gini, Om Agung, kalau di cupang adu ini kenapa nggak kita sebarluaskan? Itu ada penyebabnya. Kenapa tuh? Penyebabnya itu kalau kita sebarluaskan, gimana ya? Terkait Kita cupang adu itu terkait judi juga kali ya? bener. Terkait judi. Bener. Jadi nanti makin marak judinya gitu. Oh. Dan kita terlibat di dalamnya. Nggak kurang baik ya Om ya. Kita terlibat karena kita yang menyebarkan informasi gitu. Istilahnya kalau di kepercayaan saya ya itu namanya sebahat gitu. Dan itu menyangkut dosa. Ya, lebih banyak mudaratnya. Benar. Ibaratnya kan ya. Iya. Beda sama Om yang temu invensi ini, lebih banyak Manfaatnya. dan faedahnya untuk semua orang banyak. Iya. Betul Om? Iya benar. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan, silahkan aja hubungin Om Budi, Facebooknya Budi Irsyan. Ya kan, lalu IG-nya apa Om? Marble Beta Indonesia. Marble Beta Indonesia, nanti gua tulis deh ya, biar teman-teman itu. Nah, mungkin cukup dulu Om, udah sore, udah cukup semuanya. Terima kasih banyak ya Allah. Gua udah dikasih kesempatan. Sampai ikannya tadi diangkat, katanya pada berantem di kolam. Berantem, nggak enak hati. Apa kita bawa aja guys, bungkus guys, kita congkelin sekalian ya gak? Ya udah Budi, makasih banyak. Sampai ketemu lagi di video-video Aquamax yang mungkin kalian nggak bisa dapetin di channel-channel lainnya. Salam Betaholics.